Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Kejadian. Dan hari ini kita sampai kepada Kejadian pasal yang keempat. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Sekali lagi sebelum Anda menonton video ini, saya ingin memastikan bahwa Anda sudah membaca keseluruhan keseluruhan ayat daripada pasal ini, supaya ketika Anda sudah membacanya, Anda bisa mengikuti titik bahasa yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ini cerita tentang Kain dan Habel. Persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Ketika kita sekolah minggu, seringkali banyak guru sekolah minggu mengajar kepada kita atau kepada anak-anak sekolah minggu, karena persembahan Kain, dia mempersembahkan yang busuk-busuk, sayur yang jelek-jelek kepada Tuhan. Sementara Habel mempersembahkan domba, ternak yang terbaik kepada Tuhan. Benarkah bahwa Kain mempersembahkan buah-buahan, sayur-sayuran yang busuk-busuk kepada Tuhan? Alkitab tidak menulis tentang hal itu. Alkitab tidak menceritakan apakah benar Kain mempersembahkan sayuran yang jelek-jelek kepada Tuhan. Tetapi inilah yang Alkitab tulis. Kejadian pasal yang keempat, ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kenapa korban persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan? Saya ingin mengajak kita belajar dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ini lebih jelas lagi. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi firman Tuhan mengatakan kenapa persembahan Habel diterima? Karena dia mempersembahkan lebih baik daripada persembahan Kain. Kalau dalam versi Alkitab King James dinyatakan bahwa Habel memberikan persembahan yang terbaik, excellent service kepada Allah. Dan itu terjadi karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Jadi kalau kita memiliki iman, percaya sungguh, mengasihi Tuhan sungguh kepada Tuhan, maka yang pasti ketika kita mempersembahkan, selalu itu merupakan persembahan yang terbaik. Saya sangat meyakini bahwa iman atau apa yang ada di dalam hati ini jauh lebih penting daripada wujud apa yang kita persembahkan. Ketulusan hati lebih penting daripada berapa banyak yang kita persembahkan. Lalu demikian, apakah artinya bahwa kita semuanya tidak perlu mempersembahkan yang banyak, karena yang penting hati, yang penting rela, sedikit gak apa, yang penting rela? Tentu bukan itu maksudnya. Sebab kalau iman kita, hati kita mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita akan memberikan secara asal-asalan. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, ketika kita memberikan persembahan, kita akan memberikan persembahan secara sungguh-sungguh, melakukannya dengan cara hormat kepada Tuhan. Dan itu merupakan bagian terbaik dalam diri kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika Anda mengasihi Tuhan, ketika Anda beribadah, saya yakin Anda akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Anda akan mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Anda mengasihi Tuhan. Ketika tiba waktunya Anda memberikan persembahan uang kepada Tuhan, maka Anda akan melakukannya juga yang terbaik. Anda akan menyisihkan bagian yang terbaik, berkat terbaik yang Anda akan berikan kepada Tuhan. Kenapa? Anda menghormati Tuhan. Anda menghormati Tuhan karena Anda mengasihi Tuhan. Itulah yang namanya iman. Dan iman itulah yang membuat perbedaan antara persembahan Kain dan persembahan Habel. Saya berdoa melalui Kejadian pasal yang keempat ini, kita semuanya melakukan sesuatu dengan Tuhan didasari iman kita kepada Tuhan. Iman bahwa kita mengasihi Tuhan, iman bahwa kita takut dan hormat kepada Tuhan. Tuhan berkati.